Melalui pengajaran remedial dapat diartikan sebagai pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Nah, itu yang dinamakan fungsi korektif. Kemudian fungsi penyesuaian adalah maksudnya remedial ini agar membantu murid untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntunan dalam kegiatan belajar. Jadi di mana murid ini disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari seperti itu. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu pengajaran remedial yang memungkinkan guru, murid, dan pihak-pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik, khususnya terhadap pribadi murid. Jadi juga diperhatikan pribadi murid ini ya. Kemudian selanjutnya ini fungsi terapeutik. Nah, fungsi terapeutik ini adalah pengajaran remedial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian murid yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Contohnya penyimpangan itu bukan hanya ke arah penyimpangan seksual ya. Jadi misalkan seperti harusnya misalkan contohnya dalam materi murid ini paham gitu, tapi nyatanya dia tidak paham. Nah, pada fungsi terapeutik pada fungsi terapeutik ini remedial diadakan untuk menyembuhkan atau memperbaiki kondisi murid yang tadi mengalami penyimpangan seperti itu. Ya. Yang terakhir ini ada fungsi akselerasi. Nah, fungsi akselerasi ini adalah dapat mempercepat proses belajar baik dalam arti aktual maupun materi. Jadi dilakukan remedial sehingga dalam terdapat perubahan belajar baik secara aktual maupun dalam pelajarannya seperti itu. Jadi misalnya murid yang tergolong lambat dalam belajar ini dapat dibantu lebih cepat proses belajarnya melalui pembelajaran remedial akselerasi seperti itu. Boleh di next. Bahkan jadinya baru jadi stand up. Nah, selanjutnya ini teknik penyusunan evaluasi dan remedial. Kewarganegaraan ada yang kenal sama kewarganegaraan. Sama. Aku juga gak kenal. Kenalannya? Nggak tahu masih udah bapak enggak. Oh iya. Kewarganegaraan ini dikenal dengan terkenal dengan teori kecerdasan majemuk ya. Nah, dalam teori kecerdasan majemuk ini yang mengakui tentang membahas tentang berbagai jenis kecerdasan. Di sini saya akan khusus membahas tentang teknik evaluasi pembelajaran yang membahas terkait pertama itu melakukan penilaian kecerdasan, kemudian melakukan proyek kinerja kecerdasan. Jadi kayak yang pertama tuh diidentifikasi gitu kecerdasannya lebih condong ke arah mana, kemudian baru dimasukkan ke kayak diarahkan kepada materi yang sesuainya seperti itu, kecerdasannya tuh di bagian mana gitu. Misalkan ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya penilaian portofolio. Nah, maksudnya ini mendorong siswa untuk menyusun portofolio yang mencerminkan berbagai prestasi dan bukti kecerdasan mereka selama dalam periode pembelajaran gitu. Jadi saya juga kurang pahamnya ini apa. Tapi di sini tuh mungkin jadi kayak dijelaskan jadi kepada siswanya tuh kayak